Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi di channel NRS Story bareng gua. Dan sebenarnya di video kali ini gue tuh mau cerita soal Sultan Harun Ar-Rasyid. Tapi kenapa ini malah gue main game? Jawabannya tuh karena gue bingung mau pakai video apa di video gua. Coba bingung kan? Nah, jadi karena gue bingung, masa videonya cuma audio gue tok, kan nggak menarik gitu ya. Nah, terus gue coba deh pikir-pikir mau taruh apa gitu. Coba buka laptop, ada game ini, Euro Truck Simulator 2. Langsung aja gue main sampai gue record, terus gue jadiin sebagai apa yang kalian tonton sekarang gitu. Seperti ini. Jadi ini gue nggak sambil main ya, tapi udah gue main, terus gue record, dan sekarang gue dubbing gitu. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, ini gue coba muter dulu ya. Coba kita lihat muternya gimana. Kebelabasan tadi ya malah ya. Ada gimana ini? Yuk, dikit pelan-pelan. Oke, coba lihat kosong dong. Ayo. Nah, sip. Oke, lurusin lagi dan langsung saja kita tancap gas. Nah, jadi sambung lagi ya ke Sultan Harun Ar-Rasyid. Nah, Sultan Harun Ar-Rasyid itu lahir pada tahun 766 Masehi di kota Rai atau yang sekarang provinsi Teheran atau ibu kota dari negara Iran. Beliau merupakan putra dari Sultan Al-Mahdi yang merupakan sultan ketiga dari dinasti Bani Abbasiyah. Sejak muda, Sultan Harun Ar-Rasyid itu memiliki kebiasaan yaitu tidak pernah meninggalkan sholat sejumlah 100 rakaat dalam sehari. Ini sangat masya Allah sekali ya. Berbeda dengan sebagian dari kita yang 17 rakaat saja dalam waktu sehari, itu terkadang masih terasa keberatan seperti itu ya. Di masa mudanya juga, Sultan Harun Ar-Rasyid itu banyak sekali belajar berbagai macam ilmu. Misalnya ada ilmu Al-Quran, ilmu hadis, ilmu sastra, ekonomi, geografi, ilmu perang. Misalnya ada ilmu bagaimana cara memainkan pedang, bagaimana cara memanah, strategi perang. Dan di masa mudanya juga, Harun Ar-Rasyid pernah ditugaskan menjadi tentara dalam misi melawan Romawi Timur, atau yang saat itu lebih dikenal dengan nama Bizantium, dengan target menaklukkan kota Konstantinopel. Sejak misi tersebutlah Harun mendapatkan gelar sebagai Ar-Rasyid. Kemudian ia mendapatkan tugas memimpin provinsi Suriah hingga ke Azerbaijan. Kemudian pada tahun 786, saat usia beliau menginjak yang ke-21 tahun, beliau diangkat sebagai khalifah menggantikan Sultan Al-Hadi. Nah, di masa kepemimpinannya inilah dinasti Bani Abbasiyah mencapai puncak kejayaannya. Di antaranya pada saat itu ilmu pengetahuan itu sangat diperhatikan oleh Sultan Harun Ar-Rasyid. Dibuktikan dengan banyaknya para ilmuwan dan ulama yang berkontribusi dalam kepemimpinannya. Kemudian juga banyak sekali majelis-majelis ilmu dibuka, tempat-tempat ilmu dibuka, perpustakaan, perguruan tinggi. Dan konon di masa inilah sulit sekali untuk menemukan orang yang berhak atau layak menerima zakat. Sangat itu sekali apa namanya, sangat makmur sekali Bani Abbasiyah saat itu.
Ada sebuah kisah menarik pada saat kepemimpinan Sultan Harun ar-Rasyid ini ya, dimana pada saat itu Naik Porus yang saat itu memimpin Bizantium atau Romawi Timur hendak menghentikan pembayaran jizyah dan upeti kepada Bani Abbasiyah. Sontak saja hal tersebut membuat Sultan Harun ar-Rasyid sedikit marah seperti itu ya. Kemudian Sultan Harun ar-Rasyid pun mengirim pasukannya untuk menyerbu Bizantium. Kemudian pada saat itu perang pun berkecamuk dan pada akhirnya karena Bizantium tidak mampu menangani pasukan Bani Abbasiyah, Naik Porus pun meminta perdamaian kepada Sultan Harun ar-Rasyid, dan permintaan Naik Porus pun diterima oleh Harun ar-Rasyid dengan beberapa persyaratan. Salah satunya Naik Porus tidak boleh membangun kembali benteng yang telah dihancurkan oleh Bani Abbasiyah. Namun Naik Porus mengingkari perjanjian tersebut. Naik Porus membangun kembali benteng-benteng yang telah dihancurkan oleh dinasti Bani Abbasiyah. Sontak saja hal tersebut membuat sang Sultan Harun ar-Rasyid menjadi marah besar, sehingga Sultan Harun ar-Rasyid pun mengirimkan kembali pasukannya untuk menyerang Bizantium. Karena Naik Porus tidak sanggup untuk menghadapi pasukan Harun ar-Rasyid, Naik Porus pun kembali meminta perdamaian, dan perdamaian itu pun diterima kembali oleh Sultan Harun ar-Rasyid. Dan begitulah cerita dari Sultan Harun ar-Rasyid. Bagaimana pendapat kalian mengenai cerita tersebut? Dan gua tuh kadang merasa gimana ya, mengapa sih Sultan dengan pencapaian sebesar itu, bahkan di kerajaannya sulit mencari warga yang layak untuk mendapatkan zakat, malah digambarkan sebagai raja yang senang sekali dengan hura-hura, permainan, dan lain sejenisnya lah ya. Wallahu a'lam bishawab. Gua minta maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian gua, dan apabila ada tambahan atau masukan dari kalian bisa kalian tambahkan di kolom komen. Dan ya, sampai berjumpa lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.